Antri nih teman-teman. Bukan antri nih kira. Ini antri turun teman-teman. Bukan apa-apa ya, antri turun. Ngebut karena nggak se ekstrim sini sih. Ini paling ekstrim teman-teman turunannya ya. Turunannya paling ekstrim ini. Masih turun rek. Oke, sun mas. Yuk. Assalamualaikum. Selamat pagi teman-teman. Ini saya di parkiran Penanjakan 1. Naik trail, saya mau menuju ke Lautan Pasir Bromo. Di video kali ini saya ingin menunjukkan kondisi jalur turunan yang sangat curam sekali teman-teman. Nah ini kan belum pernah ada di channel YouTube saya ya. Kalau naik sudah pernah, tapi kalau turun belum pernah. Ini tak tunjukkan mumpung saya pakai motor trail. Kenapa saya belum pernah membuatnya? Ya motor saya X-Max daripada kenapa-kenapa teman-teman. Saya pakai mumpung ini saya rental motor trail ini. Jadi rental motor trail ini itu ada dua. Kalau kemarin saya di Caldera teman-teman ya, di Caldera itu ada dua motor, Honda CRF 150 ini yang saya sewa, sama Yamaha WR. Nah harganya selisih 25.000. Kalau Honda CRF 12 jam itu di 200.000. Nah, 200.000 12 jam. Kalau Honda WR 225. Nah kalau selebih dari 12 jam, misalkan 24 jam ya, itu 225.000, nambah 25.000 teman-teman. Ini kita udah sampai di mana itu namanya? Puncak Perahu. Bukit Perahu atau Puncak Perahu ya. Nih ada penanjakan Pak Perahu, penanjakan perahu sebelah kiri teman-teman ya. Sana itu ada Semeru teman-teman. Luar biasa. Wih. Masya Allah. Mas Arif keren rek karo bojone. Itu yang disewa Mas Arif di depan itu WR teman-teman. Jadi selisih 25.000 ya. Saya kemarin nyewanya langsung 24 jam. Karena ngambilnya kemarin sore, jam 6 sore. Jadi 24 jam hitungannya nanti ngembalikannya jam 6 sore nanti. Kenapa saya sewa trail? Ya biar di lautan pasir itu nggak nyiksa teman-teman. Saya pakai motor bukan trail juga bisa, tapi rodok nyiksa. Kalau pakai motor trail kan enak, nggak capek di tangan. Cuma yang namanya motor sewa teman-teman ya, motor rental, nah itu kondisinya macam-macam. Ada yang bagus, ada yang kurang bagus. Ini kebetulan yang saya sewa ini kondisi mesinnya bagus ini, enteng, tarikannya lumayan, cuma stangnya rodok miring sidik. Cuma motornya aja banyak teman-teman, bisa milih ya. Ini yang sini belum pada turun. Antri nih teman-teman. Bukan antri nih kira. Ini antri turun teman-teman. Bukan apa-apa ya, antri turun. Ini supirnya ya terus nyegati dalan ngono ta. Nah, ini luar biasa. Makanya saya sangat merekomendasikan teman-teman yang ingin ke Penanjakan 1 itu naik motor aja teman-teman. Naik motor lah, kalau dari jauh masih kok bisa rental, tapi kalau banyak orang ya enak naik jeep sih, hitungannya lebih murah. Karena jeep ini biasanya satu paketnya sekitar 800 sampai 900.000, tergantung dari mana mulainya. Itu udah semua total teman-teman ya. Biasanya paketannya seperti itu. Dan ini rame banget sekarang tanggal lawangnya ya mbok ditutup loh. Iki antri macet iki teman-teman. Cuma macet apa ya iki? Masa macet sing do di sana kan ada Bukit Kingkong teman-teman. Mungkin banyak yang belum turun ya. Macetnya kok ini rek. Ekspektasi realita. Ekspektasi vs realita. Kalau yang menunjukkan video drone, ini saya video dari bawah. Cari anget-anget. Di kedinginan tuh biasanya wetengnya mules. Wetengku mules teman-teman. Tuh kan di jeep ini semuanya ada orang teman-teman. Di jeep semuanya ada orang karena memang ini ngantri mau turun. Alah. Makanya kota lihat dari atas tadi tuh parkiran yang ada di Lautan Pasir Bromo kok belum penuh. Lah jeepnya masih di sini semua ya. Tuh kan. Di sini seperti nggak ada macet. Berarti macetnya gara-gara apa? Ya gara-gara antrian jeep. Ini untuk turunannya masih
biasa teman-teman ya. Nanti yang sana setelah pos Dingle nanti turunannya nemen. Antri mas. Bisa dibayangkan ya teman-teman ya, kalau teman-teman apa namanya ke Bromo naik jeep, wah wis enak wih nang penanjakan 1 turunnya. Aduh, jangan salah teman-teman, biasanya kan berlomba-lomba untuk sampai di puncak penanjakan 1 tuh lebih dulu ya, karena biar parkirannya deket dengan penanjakan 1. Tapi pulangnya ya terakhir karena jalan nih ketutup sama parkiran jeep. Atau kok mules ya. Oh kan, di jeep udah pada tidur. Ini videonya agak panjang teman-teman, tapi gak apa-apa ya. Nanti videonya saya akhiri ketika sudah sampai di lautan pasir di bawah ya. Ditunggu pasir man dek kono. Nah ini kita udah sampai di King Kong Hill loh, Love Hill, Bukit Cinta. Love Hill, Bukit Cinta. Tuh sana tuh naik tangga itu banyak itu. Nah, yang bikin macet itu kayak gini. Salah satunya berhenti terus iki meneh iki. Mandeke gak jelas iki. Nyegati dalan ngene iki lho. Jadi dinginnya ini tadi nggak sedingin 2 minggu yang lalu teman-teman. 2 minggu yang lalu itu saya dapat es. Yang ini tadi karena anginnya gede ya, jadi esnya nggak ada. Awannya juga nggak ada. Nah iki jipe alon-alon iki. Masya Allah. Walau kayak gini ini masih dingin loh teman-teman. Rame Jeep 11 rombongan apa iki? Tim building. Oh alah, acara kantor iki. Nek Mas Niko acara pribadi. Nah biasanya pada berhenti di pos Dingle sini. Kalau teman-teman naik motor bebas wes. Tapi nek kena di jalan jemplang sana, nek pas macet ya macet temenan, gak iso lewat. Oke, kita udah sampai pos Dingle. Saya ngenteni Mas Arif sih. Mas Arif masih di atas kok. Kita tunggu dulu. Tuh temen-temen, tuh kawah Bromo sana. Di Mas Arif. Ternyata syuting. Kiri mas, ambil kiri. Nah kalau ke Malang sana teman-teman, kalau jajar ke kanan ya. Ini karena kita mau turun, jadi di sini ini harus ekstra hati-hati karena di sini jalurnya terjal teman-teman. Ini masih ada warung nih di sini. Ada toilet. Habis ini wis nggak ada. Ada lagi nanti sana di masuk lautan pasir.
Ini sebenarnya kalau naik motor biasa juga bisa teman-teman, cuma ya harus hati-hati aja. Nggak harus trail kok kalau lewat sini. Matic pun juga bisa tapi harus hati-hati. Karena di sini selain ada apa namanya turunan, juga ada tanjakan sedikit. Habis itu turunnya dedel teman-teman. Terus hati-hatinya itu karena ada jeep, apalagi kalau papasan ya. Jeep itu biasanya nengah-nengah nganan-nganan kok. Wah, ya nok batu gogrokan dari atas ini. Terus biasanya di sini tuh di beberapa spot itu ada ojek. Karena nggak sedikit motor yang nggak kuat, apalagi yang nanjak ke sini teman ya, arah ke penanjakan 1 itu banyak yang nggak kuat. Termasuk Supra saya dulu tuh hampir nggak kuat tak dorong karena kampas koplingnya sing rusak sih. Akhirnya Mas Niko ngevlog naik trail lagi teman-teman di Bromo ya, rental lagi 200.000, 220 ding. Lebih murah di Malang daripada di Bromo ya. Di Bromo kemarin 300.000, di Malang cuma 200.000. Kalau misalkan teman-teman cuma ingin ke Bromo gitu ya, berangkat pagi jam 6 gitu, mending 12 jam aja karena 200.000 CRF ya. Kenapa kok rental trailnya nggak ada Kawasaki KLX ya? Apa banyak trouble ya? Iki piye iki jipe iki arep disalip nganan, giliran aku mau ke kiri dia ke kiri. Karena saya tuh nggak lihai main motor teman-teman, motor trail ya nggak lihai ya, dan penakut. Biasanya berhenti ini ki mandek koyo nang taman safari ya, mobil kayak semandek foto-foto. Ini mau turun soalnya tikungan curam. Oh kan, mepet kanan. Tapi nek pas posisi sepi ya banter iki biasanya. Tapi kayaknya gara-gara kejadian kemarin ada yang apa remblong apa ngantuk ya supir iku. Kecelakaan itu kayaknya diwanti-wanti untuk hati-hati sih. Karena keselamatan penumpang itu nomor 1. Sopir nggak boleh ugal-ugalan ya. Ini pun saya juga mau mendahului, mau nyalip juga mikir-mikir teman-teman, harus melihat depan juga ya, kanan depan. Kalau jeep naik kayaknya sedikit ya, kalau udah jam segini ya. Motor yang naik. Yang biasanya kalau yang naik jam segini tuh paginya udah ke Kawah Bromo dulu sunrise-nya. Jadi sepanjang jalan kita mengawal jeep ini, kayak patwale jeep. Ini ada parkiran juga di sini. Gunakan gigi 1. Ini yang tanjakan terjal. Nyok munyok, ada munyok, nyok munyok. Tuh sana Bromo nih teman-teman, Gunung Batok ya. Sini tuh sering terjadi remblong dan ini merupakan tanjakan yang terjal juga teman-teman. Tadi papasan apa namanya PCX, kok aku yang maneman PCX ya. Ini jalannya kecil soalnya, nikung teman-teman, nikung mantan, nikung teman sendiri, asik tuh kan di sini tikungan. Seru rek, baru pertama kali ini saya teman-teman lewat sini turun ya. Enggak ding, dulu naik motornya motornya Pak Jumai, Pak Riku. Sekarang naik trail. Nah, kenapa pakai motor manual itu direkomendasikan teman-teman? Karena ini dia ada engine brake-nya ya. Jadi ada engine brake-nya. Jadi nggak hanya rem yang bekerja, tapi mesin juga membantu ngerem teman-teman. Kalau naik motor matic ya, kalau pelan-pelan sih insya Allah aman sih ya. Oh ini udah
tebing udah dilepo kabeh ya. Dulu masih tanah ya. Rawan longsor dulu. Ini memang jeep bener-bener pelan-pelan ini teman-teman, untuk membantu apa keselamatan ya. Jadi memang harus sabar dan harus jaga jarak. Tapi nek sing jalur Probolinggo sana, ngebut-ngebut karena nggak se ekstrim sini sih. Ini paling ekstrim teman-teman turunannya ya. Turunannya paling ekstrim ini. Masih turu rek. Wih, thumbnail saya nek saya di sini ya Supra itu. Jadi ada motor nggak kuat di sini teman-teman. Tuh udah kelihatan pasir bawah Bromo. Mas Herman nanggon batas selatan pasir iki Mas ya. Kayak gitu. PCX juga bisa ini pelan-pelan teman. Pokok intinya kalau pelan-pelan itu insya Allah aman. Gak usah ngebut-ngebutan wis. Aku nih pakai motor Matic, mendingan saya nggak lewat sini. Apa? Emang motor saya. Ini rusak gitu loh. Nih teman-teman, ini tanjakan terjal banget ya ini ya. Turunannya curam. Harus nekuk banget ini. Kita lagi nyampe kok. Jadi tanjakan yang terjal di sini teman, turunan curam ya, turunan curam, tanjakan terjal di sini. Tikungan juga soalnya. Wah, debune rek. Karena ini musim kemarau teman-teman. Debune ngeri. Rame banget ya. Wah, udah sampai kita teman-teman. Videonya tak cukup saya di sini ya. Wah, ini Londonnya Pak melaku ini. Nanti kita lanjut di video episode selanjutnya, explore Bromo naik motor trail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ke channel Cekik Bro. Tapi saya lebih respect kayak gini sih, jeepnya pelan-pelan, nggak ugal-ugalan kayak dulu. Mas Arif kebablasan. Iki Mas Herman. Apa nih?